Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Suhu Coffee. Dan untuk kesempatan kali ini kita bakalan mengulas lagi seputaran alat kopi. Tapi untuk kali ini kebetulan teman-teman kita masih coba mengulas lagi seputaran alat kopi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Vietnam Drip. Dan kali ini berbeda karena Vietnam Drip yang bakalan kita gunakan kali ini itu adalah Vietnam Drip dengan kapasitas 150 mili teman-teman, ataupun dengan kode 8 key ya. Nah, mungkin yang sebelumnya itu 7 key ataupun ukurannya kapasitas 100 mili, tapi kali ini adalah 8 key ataupun 150 mili. Dan untuk brand Vietnam Drip yang kita gunakan kali ini itu dari One to Cup, teman-teman. Jadi mereknya itu One to Cup, ya. Dan kebetulan Vietnam Drip ini harganya murah, teman-teman. Seputaran harga 50 ribuan, teman-teman ya. Teman-teman boleh cari di marketplace mana aja, itu pasti ada ya. Nah, jadi kebetulan One to Cup juga mengeluarkan beberapa tipe Vietnam Drip, dan kebetulan tipe yang kita gunakan ini adalah tipe biasa, teman-teman ya. Nah, ada juga Vietnam Drip yang kualitasnya itu lebih bagus dari kualitas Vietnam Drip yang kita punya ini. Mereknya juga One to Cup ya, dan sudah pastinya harganya juga bakalan lebih tinggi ya daripada ini. Nah, mungkin perbedaannya itu tidak banyak, teman-teman ya. Mungkin dari segi ketebalan platnya ya, dari segi ketebalan plat stainlessnya ya, mungkin dari situ ada sedikit perbedaan, dan dari kualitas stainlessnya. Kemudian juga pada bagian dalamnya mungkin ya, mungkin kalau yang tipe yang di atas ini lagi ya, itu sudah sedikit dimodifikasi, teman-teman ya. Mungkin untuk pada bagian filter atas ya, filter bagian atas itu dia sudah menggunakan ulir, teman-teman. Nah, jadi pada saat kita letakkan ya, kita harus putar dulu, dan filternya ini akan menyatu dengan Vietnam Drip, teman-teman. Jadi tidak bakalan mudah lepas gitu ya. Nah, tapi Vietnam Drip kita ini itu masih standar, teman-teman. Jadi dia tidak menggunakan ulir pada bagian dalamnya, teman-teman ya. Jadi fungsi ulir itu adalah untuk mempertahankan posisi dari metal filter ini, teman-teman. Metal filter di bagian atasnya. Jadi dia berfungsi untuk mempertahankan posisinya supaya dia tidak terangkat ya pada saat kita melakukan penyeduhan ya. Dikarenakan begini, teman-teman. Mungkin ada beberapa kasus ya yang kita lihat pada saat teman-teman ya. Saya juga pernah, teman-teman ya. Itu pada saat kita menggunakan Vietnam Drip ya. Khususnya Vietnam Drip yang tidak punya ulir, teman-teman ya. Nah, yang tidak punya ulir itu kalau kita menggunakan bubuk kopi yang masih fresh ya, apalagi masih fresh, itu gasnya itu kan masih tinggi sekali, teman-teman ya. Jadi pada saat kita melakukan penuangan ya, pada saat gas itu keluar, otomatis metal filternya ini terangkat, teman-teman. Makanya kemungkinan ada beberapa model Vietnam Drip itu yang dimodifikasi supaya metal filter ini bisa tetap pada posisinya, teman-teman ya. Nah, jadi tidak terangkat gitu. Nah, tapi itu tidak masalah, teman-teman ya. Semua itu bisa kita kali, tergantung kita sebagai penyudunya ya, bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita mengakalinya supaya posisi metal filter ini tetap pada posisinya, teman-teman ya. Jadi dia tidak terangkat ya. Nah, mungkin kalau kita menggunakan Vietnam Drip yang tipenya di atas ini, yang lebih bagus lagi, yang punya ulir ya, mungkin sedikit lebih memudahkan, teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi kalau metal filternya ini bakalan terangkat. Nah, jadi seperti itu. Karena begini, teman-teman, fungsi dari metal filter pada bagian atas Vietnam Drip ini ya, itu dia berfungsi untuk mempertahankan bubuk kopi ya, supaya tetap pada posisinya, teman-teman. Nah,
Jadi dia berbeda dengan dripper-dripper yang lain ya. Katakanlah seperti V60 ya, dia tidak memiliki metal filter pada bagian atas, artinya bubuk kopinya itu langsung terpapar bebas teman-teman ya. Jadi berbeda dengan jadi berbeda dengan Vietnam Drip. Ya, kalau Vietnam Drip itu bubuk kopinya itu berada di bawah metal filter bagian atas ya. Jadi artinya setelah kita isi bubuk kopi, kemudian baru kita letakkan metal filter. Jadi air yang disuplai ya itu secara perlahan-lahan teman-teman. Jadi dia tidak terjadi kontak langsung dengan bubuk kopinya ya. Jadi berbeda dengan berbeda dengan V60 teman-teman, yang pada saat kita lakukan penuangan itu airnya itu akan kontak langsung dengan bubuk kopi ya. Jadi menurut saya, jadi bubuk kopi yang diekstrak oleh Vietnam Drip ini lebih padat ya, kalau lebih padat teman-teman kalau dibandingkan dengan dripper-dripper yang lain ya. Karena bubuk kopinya itu berada di satu tempat ya. Karena bubuk kopinya itu sedikit terpadatkan teman-teman ya. Walaupun hanya mengandalkan tekanan ringan gitu ya. Makanya identiknya kopi Vietnam Drip itu rasanya itu strong teman-teman, makanya dia menggunakan kental manis sebagai penetralnya ya. Nah kemudian Vietnam Drip ini dia juga termasuk ke dalam salah satu alat kopi yang proses penyajiannya itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang teman-teman ya. Jadi kita harus memiliki kesabaran yang tinggi untuk menikmati hasil kopi dari dripper Vietnam Drip teman-teman ya. Nah, jadi saya kira hampir semua alat dripper itu kita harus memiliki kesabaran ya teman-teman. Karena dia tidak seperti alat-alat otomatis ya yang bisa menyajikan kopi secara cepat ya teman-teman. Dikarenakan alat yang kita gunakan ini adalah alat manual teman-teman, atau termasuk ke dalam kategori manual brewing. Nah, jadi seperti itulah kira-kira beberapa review teman-teman ya seputaran alat kopi Vietnam Drip ya yang ukurannya itu 150 ml dari brandnya One to Cup ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kira-kira penasaran ya bagaimana rasanya ataupun bagaimana sensasi menggunakan Vietnam Drip dari One to Cup yang ukurannya 150 ml ya, khususnya yang versi yang saya punya ini ya. Jadi kan dia ada versi yang lebih bagus lagi. Kalau memang teman-teman punya budget lebih, kayaknya lebih baik teman-teman beli yang lebih bagus teman-teman dari yang ini ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki budget terbatas, jadi saya rekomendasikan untuk membeli Vietnam Drip yang versi ini aja teman-teman. Dikarenakan kalau dari hasil kopinya saya kira sama aja ya. Jadi tergantung penyeduhnya dan juga tergantung teknik bagaimana kita melakukan penyeduhannya teman-teman. Nah, jadi saya kira seperti itu aja teman-teman. Dan sekarang kayaknya kita bakalan coba bikin kopi Vietnam Drip ya, versinya Vietnam Drip ukuran 150 ml ini ya. Jadi kita bakalan lihat ya bagaimana hasilnya nanti menyeduh kopi dengan menggunakan Vietnam Drip dari One to Cup ini yang ukurannya itu 150 ml. Oke teman-teman semuanya, dan sekarang saatnya kita bikin kopinya. Dan kali ini kita bakalan gunakan rasio 1:9 teman-teman. Artinya saya bakalan menggunakan 15 gram bubuk kopi dengan gilingan fine ya. Jenis kopi yang bakalan kita gunakan kali ini adalah seperti biasa teman-teman. Untuk Vietnam Drip saya gunakan Robusta, dan untuk kapasitas air yang bakalan kita tuang ke dalam Vietnam Drip nanti itu totalnya lebih kurang sekitar 135 ml, dan bakalan kita bagi jadi 3 kali tuang teman-teman ya. Kemudian untuk ukuran gelas yang bakalan kita gunakan itu
ukurannya gelas 150 ml juga teman-teman ya. Saya ambilkan dulu. Nah, ini gelas yang bakalan kita gunakan. Jadi gelasnya itu ukurannya 150 ml. Jadi kenapa saya menggunakan rasio 1:9 teman-teman? Nah, jadi rasio 1:9 ini adalah rasio yang sering saya gunakan ya sehari-hari pada saat saya ngopi dengan menggunakan gelas dengan ukuran 150 ml ini. Kenapa? Dikarenakan takarannya itu pas teman-teman. Jadi dia kalau kita letakkan Vietnam drip seperti ini, jadi dia itu pas berada di bawah metal filternya teman-teman ya. Artinya dia tidak menabrak ataupun menyentuh punggung dari metal filter bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi dia pas berada di bawah. Makanya saya menggunakan rasio 1:9 dan menurut saya itu adalah takaran yang pas yang sering saya gunakan sehari-hari pada saat saya kepingin ngopi teman-teman. Oke, baik teman-teman, dan sekarang saya dekatkan kameranya terlebih dahulu dan selanjutnya kita seduh kopinya dengan menggunakan Vietnam drip dengan kapasitas 150 ml dari brandnya One to Cup. Oke. Oke, teman-teman semuanya, dan seperti biasa teman-teman, dan kali ini untuk step yang pertama kita panaskan dulu airnya teman-teman. Kita hidupkan kompornya. Oke. Nah, jadi sambilan kita tunggu panas air ataupun airnya mendidih, kita timbang terlebih dahulu bubuk kopinya. Dan seperti yang kita rencanakan teman-teman, jadi untuk gramasi bubuk kopi yang kita gunakan kali ini itu lebih kurang sekitar 15 gram teman-teman ya. Jadi untuk informasi bubuk kopinya ini, untuk jenis bubuk kopinya saya gunakan Robusta teman-teman. Dan untuk ukuran green size, saya gunakan green size di level gilingan fine teman-teman ya. Jadi kenapa saya gunakan fine? Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil ekstraksi kopi yang rasanya itu sedikit lebih strong teman-teman. Oke. Jadi kira-kira untuk ukuran gilingannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, lebih dan kurang ukuran kehalusannya seperti ini. Oke. Oke, teman-teman, kita hidupkan timbangannya. Kita timbang 15 gram, teman-teman. Gram lagi. Oke, pas. Oke, baik teman-teman. Jadi kita tunggu dulu airnya panas terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi, oke? Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sambilan kita nunggu airnya mendidih, saya coba sedikit memperjelas ya untuk langkah-langkah ataupun step yang bakalan kita lakukan apa aja nanti ya. Nah, jadi untuk kapasitas air yang bakalan kita gunakan nanti lebih kurang sekitar 135 ml. Dan untuk langkah puringnya kita bakalan lakukan 3 kali puring teman-teman ya. Jadi untuk bloomingnya kita bakalan gunakan air sekitar 30 ml, dan untuk puring yang kedua 50 ml, dan untuk puring yang ketiga ataupun sisa air terakhirnya itu lebih kurang 55 ml ya. Berarti total air yang bakalan kita gunakan yaitu 135 ml. Dan untuk hasil ekstraksi yang kita harapkan itu adalah lebih kurang sekitar 100 ml ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Dan sepertinya air sudah mendidih. Dan sekarang kita matikan dulu kompornya. Oke. Nah, jadi saya gunakan
teko layar angsa. Jadi tujuannya untuk memudahkan nanti pada saat saya mengatur debit air ya. Jadi kalau pakai teko ini kita lebih mudah untuk ngatur puringnya ya, ataupun debit airnya teman-teman. Jadi berbeda kita gunakan teko yang biasa. Bisa juga teman-teman ya, tapi lebih memudahkan menggunakan yang ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk suhu air yang kita gunakan, jadi teman-teman pastikan suhu air itu berada di atas 95 derajat ya, supaya proses ekstraksinya itu bisa maksimal teman-teman ya, dan bisa lebih cepat. Nah, jadi untuk mengetahui ya suhu air, kalau memang teman-teman punya termometer, silahkan gunakan termometer ya. Jadi untuk memastikannya kita lihat kira-kira untuk suhu airnya lebih kurang di atas 95 teman-teman ya. Nah, untuk step yang pertama yang bakalan kita lakukan adalah kita preheating terlebih dahulu ya. Kita panaskan wajannya ataupun alatnya terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjaga supaya suhunya itu bisa terjaga dengan baik teman-teman ya. Nah, jadi seperti biasa teman-teman. Jadi saya menggunakan people filter ya. Dan sebelumnya saya juga menggunakan people filter. Karena kenapa? Karena bubuk kopi yang kita gunakan itu sudah kategori halus teman-teman ya. Jadi untuk menghindari bubuk kopi itu lolos dari lubang metal filter yang di bawahnya ini, jadi saya menggunakan people filter ya. Di samping itu people filter ini juga bermanfaat untuk mencegah masuknya ampas kopi teman-teman. Jadi hasil kopinya itu bisa lebih clean gitu ya. Oke, baik, kita panaskan dulu ataupun proses preheating ya teman-teman ya. Preheating, jadi tujuannya itu untuk menjaga suhu tetap terjaga dengan baik teman-teman ya. Oke, kita buang airnya. Oke, dan kita pindahkan posisinya, dan sekarang saatnya kita lakukan pouring. Dan saatnya kita lakukan pouring, dan sepertinya suhu air sudah sedikit menurun. Kita coba panaskan teman-teman ya. Kita coba panaskan terlebih dahulu sedikit lagi supaya posisi airnya itu berada di 95, di atas 95 ya. Oke, sambilan kita persiapkan peralatan yang lain. Oke, pastikan bubuk kopinya itu terisi dengan rata ya. Nah, kemudian step selanjutnya baru kita letakkan metal filternya. Jadi untuk tipsnya pada saat kita meletakkan metal filternya, jadi teman-teman jangan terlalu menekan. Jadi cukup berikan tekanan ringan saja. Jadi tujuannya hanya untuk merapikannya aja teman-teman ya. Jadi bukan untuk tamping dengan tekanan atau tenaga yang kuat, karena itu juga bisa menghambat proses penyeduhan nanti, jadi akan mengganggu proses ekstraksi karena bubuk kopi menjadi padat, akhirnya akan mempersulit aliran air ya pada saat air melewati bubuk kopi ya. Nah, jadi cukup berikan tekanan ringan sambilan teman-teman putar. Tujuannya adalah untuk merapikan bubuk kopi. Jadi supaya letak bubuk kopinya itu merata teman-teman. Jadi tidak mereng sebelah ya.
Jadi tujuannya itu supaya airnya itu merata, teman-teman, ya. Jadi airnya itu tidak miring sebelah. Makanya kita harus pastikan bubuk kopi itu terisi dengan rata dan datar, teman-teman, ya. Oke, baik, dan saya kira sudah. Dan sekarang saatnya kita lakukan proses pouring ataupun penuangan. Oke, tekonya panas dan saya gunakan sarung tangan, teman-teman, untuk keamanan. Oke, baik teman-teman, dan sekarang saatnya kita lakukan proses pouring. Dan untuk pouring yang pertama kita gunakan 30 ml untuk proses bloomingnya, teman-teman. Oke, 30 ml. Oke, lebih sedikit, is oke. Kita tunggu lebih kurang sekitar 20-30 detik, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita lanjut pouring yang kedua, teman-teman. Jadi air yang bakalan kita tuang itu lebih kurang sekitar 50 ml. Jadi untuk tuangan yang kedua itu kita tuang air lebih kurang sekitar 50 ml. Oke, 50 ml. Untuk teknik tuangnya bebas, teman-teman. Boleh memutar seperti ini, boleh juga center. Oke. Jadi nggak ada teknik khusus dia, teman-teman. 50 ml masih. Oke, pas 50 ml, dan kita tunggu, teman-teman, lebih kurang sekitar 20-30 detik. Oke, teman-teman, kita lanjut pouring yang terakhir, yaitu sisa air di 55 ml. Jadi air yang bakalan kita tuang di pouringan yang ketiga atau pouringan yang terakhir itu adalah 55 ml. Oke, 55 ml. Oke, pas ya, teman-teman. 55 ml, dan kita matikan scale-nya. Dan saya turunkan wadahnya. Dan kita tutup, teman-teman. Tujuannya itu adalah untuk menjaga suhunya tetap terjaga dan sedikit memberi tekanan ke bawah, ya, teman-teman, ya. Nah, dikarenakan dia sudah kedap gitu. Jadi jangan terbuka. Oke. Jadi kita arahkan kamera ke bawah, jadi supaya teman-teman bisa lihat, ya.
Oke, teman-teman. Jadi target hasil ekstraksi yang bakalan kita dapatkan adalah lebih kurang sekitar 100 mili, teman-teman ya. Dan nanti akan kita padukan dengan 30 mili kental manis. Jadi total air yang ada di dalam, total berat yang ada di dalam gelas nanti adalah lebih kurang sekitar 135 mili ataupun 130 mili. Oke. Jadi kita tunggu proses ekstraksinya sampai selesai. Dan nanti seperti biasa teman-teman, kita akan ukur teman-teman, kira-kira dapat nggak kita 100 mili ya. Jadi walaupun nggak tepat, tapi setidaknya ada di seputaran atau sekitarannya aja ya. Nah, jadi kalau kita dapat di sekitarannya, itu sudah termasuk target kita itu berhasil teman-teman. Oke, sedikit lagi teman-teman, sebentar lagi sudah selesai. Jadi inilah teman-teman resiko kita menggunakan Vietnam Drip ya, ataupun alat-alat manual brewing lainnya ya. Otomatis kita membutuhkan waktu yang lebih panjang ya untuk menanti hasil dari ekstraksi kopinya ya. Di sini kita butuh kesabaran yang tinggi ya, kesabaran yang kuat untuk menanti proses ekstraksi itu bisa menghasilkan kopi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Oke, sedikit lagi, teman-teman. Apalagi kalau kita menggunakan Vietnam Drip ya. Vietnam Drip itu cenderung dia lebih lama daripada dripper-dripper yang lain, teman-teman ya.
Oke, jadi saya kira sudah selesai untuk proses ekstraksinya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi air di wadahnya sudah terserap semuanya, tidak ada sisa air lagi. Saya kira untuk proses penyeduhannya sudah siap, dan sekarang saatnya kita lihat hasil ekstraksinya, apakah kita dapat lebih kurang sekitar 100 mili seperti yang kita rencanakan. Oke, saya tinggikan dulu kameranya lagi. Oke teman-teman, jadi saya panaskan terlebih dahulu wadahnya supaya suhunya juga tetap bisa terjaga ya. Oke, kita hidupkan scale-nya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira sesuai nggak dengan apa yang kita rencanakan. Oke, saya tuang ya. Oke, teman-teman. Untuk hasil ekstraksi kopi kita kali ini sepertinya berhasil, teman-teman. Artinya sesuai dengan takaran yang kita harapkan. Jadi total ekstraksi kopi yang kita dapatkan, alhamdulillah, itu totalnya sekitar 104,5 teman-teman ya. Berarti pas teman-teman. Karena total air yang kita tuang tadi semuanya itu totalnya sekitar 135 mili. Jadi 30 mili untuk blooming dan semuanya alhamdulillah terserap dengan baik teman-teman ya. Dan sisa kopi yang terekstrak berarti 105 mili. Nah, berarti total semuanya itu 135 mili teman-teman. Jadi air yang sudah kita tuang ke dalam bubuk kopi. Oke. Nah, jadi inilah teman-teman ya, enaknya kalau nyeduh kopi itu pakai rasio teman-teman ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau menyeduh kopi ya supaya takaran kopinya itu pas, teman-teman sebaiknya itu gunakan rasio teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, dan sekarang saatnya kita bikin kopi Vietnam dripnya. Dan caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan kental manis sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan di sini kebetulan saya tambahkan kental manis lebih kurang sekitar 30 mili teman-teman ya. Nah, dan sekarang langsung kita tuang kopinya. Nah, dikarenakan tadi kopinya harus kita timbang terlebih dahulu, jadi makanya baru bisa kita tuang terakhir teman-teman ya. Dan sebenarnya yang namanya kopi Vietnam drip ya, itu kopinya langsung dari dripper langsung ke kental manisnya teman-teman ya, enggak seperti ini ya. Oke, baik teman-teman. Dan sekarang saatnya kita cicipi hasil seduhan kopi Vietnam drip kita kali ini. Kira-kira seperti apa rasanya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman diaduk terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita cicipi dan kira-kira seperti apa rasa kopinya, dan mudah-mudahan hasil seduhan kita kali ini rasanya itu mantap ya. Oke, bismillah teman-teman. Asli nikmat banget teman-teman ya. Lumayan teman-teman. Jadi untuk rasanya ya dari hasil yang sudah saya minum, alhamdulillah ya, lumayan lah teman-teman ya. Seimbang ya. Rasa kopinya kita dapat, kental manisnya juga kita dapat teman-teman. Jadi tidak ada yang hilang ya dari rasanya. Artinya tidak ada yang under dan juga tidak ada yang over ya. Jadi semuanya takarannya itu pas ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasio yang saya gunakan, silahkan teman-teman praktekkan di rumah. Dan buat teman-teman yang ingin mengeksplor rasio-rasio seduhan yang lain ya, silahkan teman-teman. Karena banyak sekali resep-resep seduhan ya dari media sosial lain ya, khususnya kanal YouTube, yang bisa teman-teman manfaatkan sesuai dengan keinginan teman masing-masing.
Oke, teman-teman semuanya, saya kira untuk video kita kali ini cukup di sini aja ya. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih buat supportnya dan semoga dengan support teman-teman, channel ini bisa terus berkembang lebih baik lagi dan bisa menyajikan video yang lebih baik lagi khususnya seputaran kopi. Dan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung ke channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.